Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islami Tinda. Terima kasih banyak buat semuanya, terutama yang di rumah juga yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir di studio. Dari kanan saya, dari mana ini? Dari mana? Coba ya sekarang, yang sebelah kiri, coba ya sebelah kiri. Sebelah kiri dari mana? Dari mana? Bapak kok enggak sendiri yang lain pada begini-begini? Bapak malu ya Pak? Gimana? Malu? Iya. Oh iya malu dia. Bapak sih gak aja. Bapak suruh gaya gak mau. Jamaah. Punya anak? Alhamdulillah. Kalau anak-anak yang boleh dibilang Gen X, Gen Y atau milenial itu Masya Allah luar biasa. Udah tahu tuh yang namanya sholat itu wajib. Nah tapi nih buat anak-anak Gen Z yang udah tahu wajib tapi nggak ngelaksanain. Bilang suruh sholat, kamu sholat nak? Iya ntar dulu sebentar nih tanggung. Sholat, bentar lagi 5 menit lagi tidurnya subuhnya. Sholat, udah sholat tahu nggak yang paling parah apa? Nggak hafal bacaan sholat. Tahiyat nggak hafal, iya, cuma taunya Al-Fatihah doang. Nah ini nih ya, hari ini kita bahas buat anak-anak Gen Z nih semua juga lagi nonton. Buat bapak ibu yang punya anak diingatkan lagi, coba diperhatikan lagi sholatnya. Apakah anaknya sholatnya sudah sempurna, kalau memang belum kembali kita ajarkan. Dan buat adik-adik Gen Z jangan malu, karena yang namanya sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya nggak ada runtuh semua amal ibadah kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Apa sih temanya? Temanya adalah istimewanya sholat buat Gen Z. Alhamdulillah. Buat yang di rumah ya ditonton sampai habis. Buat bapak ibu kalau bisa dicatat juga. Anak-anak Gen Z juga yang lagi nonton nih. Ayo yang belum nonton ajak temannya suruh nonton. Dicatat insya Allah bermanfaat buat semuanya. Sebelum kita lanjut ya. Kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang rajin sholat asalkan gak disuruh. Nah ini dia tayangannya. Ternyata anak Gen Z itu yang ternyata nggak hafal dengan bacaan sholat. Bacaan tahiyat terutama tahiyat akhir. Nggak hafal. Nah ini pertanyaannya nih Ustadz Syam. Katanya sholat itu kan adalah amalan yang pertama yang dicek nanti ditanyakan pada saat kita meninggal dunia. Yap. Nah pertanyaannya juga banyak nih zaman sekarang anak-anak muda Gen Z ya. Yang sholat tuh cuma dijadikan formalitas. Kadang subuh nggak sholat. Dia masih tidur cuma gelar sejadah tidur lagi. Sebenarnya dia gak sholat subuhnya, ada yang begitu, mungkin ya, kita gak tahu juga nih. Nah terus gimana nih Ustadz Syam kalau sholat itu cuma dijadikan formalitas dan dia juga gak paham dengan bacaan-bacaan sholat, sebenarnya sia-sia gak sih? Atau bagaimana seharusnya, mau penjelasannya? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Habib Syauqi, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah 44 sampai 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para Gen Z, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu ngerti Gen Z gak bu? Gen Z itu apa bu? Generasi Z. Generasi Z itu biasanya kisaran lahirnya itu tahun 98, 99 atau lebih muda lagi. Kalau sekarang sudah masuk generasi alfa. Alfa setelah alfa ada beta lagi. Maka beda secara sosiolognya, secara karakternya juga beda. Dan itu dirasakan bukan hanya dari sisi spiritual, kedokteran juga merasakan perbedaan hal tersebut. Nah sekarang kita bicara tentang sholat. Pertanyaannya tadi, yang sholat tuh dijadiin formalitas doang, tidak benar-benar paham sama bacaan sholat. Apakah ibadahnya sia-sia? Maka jawabannya adalah selama rukunnya yang wajib-wajibnya sudah dilaksanakan, maka hitungan dalam hitungan syariatnya sah sholatnya. Tapi kalau urusan diterima tak diterima, ini beda urusan lagi. Maka ini sudah menjadi urusan hati. Dan biasanya hati bisa lebih khusyuk kalau bacaannya difahami. Ibu, sekarang kunci studio Islam itu indah. Tidak boleh ada yang keluar dari sini kecuali faham apa artinya. Sami Allahu liman hamidah. Sudah berapa tahun kita sholat? Maka kalau dikatakan Gen Z tak paham, bukan hanya Gen Z, maka buat bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ditonton sampai selesai, karena dengan fahamnya kita bacaan sholat itu juga menambah keasikan dan kekhusyukan dalam sholat. Bang Fadli, pernah lihat anak main game nggak? Asik? Pernah. Pengen nyobain tapi kok nggak dapat asiknya gitu. Iya. Kenapa kira-kira bu kita nggak asik main game? Karena kita nggak paham gamenya. Nggak ngerti. Iya. Ada orang asik sholat. Kenapa asik sholat? Karena dia paham tentang sholat. Masya Allah. Tepuk tangan dong Ustaz. Jamaah. Kita lanjut lagi nih bicara soal ibadah tadi nih. Kalau bicara masalah tentang syarat sholat, salah satunya ada dalam keadaan suci. Coba tanya anak-anak ibu, cucu ibu yang perempuan. Dia anak laki-lakinya, dia udah hafal belum? Kira-kira baca doa buat mandi hadas besar. Kira-kira gimana? Coba yang di rumah nih anak Gen Z nih, udah hafal belum? Kalau belum hafal dihafalin. Dan itu ada tata caranya juga mandinya. Nah pertanyaannya, udah cara mandinya nggak tahu, niatnya juga nggak tahu. Terus kira-kira bagaimana kalau seandainya tata cara nggak tahu, niatnya tahu juga bagaimana? Kita tanya sama Habib Syaugi. Izin Bib, tepuk tangan buat Habib Syaugi. Fadal Bib. Izin Ustadz Maulana Ustadz Syam Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pentingnya kita mengetahui ilmu saat kita sholat. Salah satu daripada syarat sahnya sholat adalah taharah anil hadatsen. Bersih kita dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar dengan kita mandi wajib. Dan mandi wajib ada syaratnya lagi. Mandi wajib syarat yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'. Niat nih harus kita penting mandi wajib. Walaupun cuma sekedar kita bilang nawaitu raf al hadath, nawaitul gusul. Ya, saya niat mandi wajib pakai bahasa Indonesia juga nggak ada masalah. Ya, kemudian ta'mimul badani bil ma'. Sempurnakan itu air mengalir ke seluruh tubuh. Ya, lekuk-lekuk tubuh, rambut kita semuanya, bulu-bulu badan kita. Jangan sampai ada terhalang itu air tidak mengenainya. Maka di saat kita mandi wajib, misalkan rambut kita dikuncir, lebih baiknya diurai dulu itu rambut lepas kuncirannya. Harus pastikan zahirnya dan batinnya itu air mengenai kulit, bukan sekedar rambutnya saja. Jadi harus digosok-gosok itu air biar mengenai zahir dan batinnya. Karena apabila di saat kita mandi wajib itu tidak mengenai air ke batin, ke kulit, maka membuat sholat kita tidak sah, ibadah kita tidak sah. Ini pentingnya ibadah yang dilandasi dengan ilmu. Ya, kalau kita ibadah tidak dilandasi dengan ilmu, khawatir ibadah kita sia-sia. Ya, banyak orang sholat kadang hakikatnya dia tidak sholat, masih berhadas dia. Ya, kemudian ada lagi sering kita temui orang sholat auratnya terbuka. Termasuk juga syarat sahnya sholat adalah satrul aurah, menutup auratnya. Kita banyak temuin nih orang laki-laki saat dia sholat
ruku ataupun sujud baju belakangnya kebuka. Ya, baju belakangnya kebuka. Orang yang sholat baju belakangnya kebuka tidak sah sholatnya. Karena aurat kita laki-laki adalah ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut, bagian depan ataupun bagian belakang. Maka pentingnya kita memahami dan mengetahui, belajar agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sholatnya berantakan, semuanya berantakan. Orang yang sholatnya rapi, semua urusannya bakal dikasih rapi sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Syaugi, Masya Allah. Kita lanjut lagi nih, ini ke tema ini Masya Allah ya, anak-anak Gen Z zaman sekarang nih kalau lagi pusing, kalau lagi ada masalah, katanya dia tuh pengen healing. Pengen pergi ke sana ke sini, tapi nggak punya duit. Ngapain healing jauh-jauh? Loh. Lebih bagus healingnya lewat sholat. Wih, bisa? Bisa. Nonton Islam itu indah? Nonton terus Islam itu Bisa indah. juga? Bisa dong. Oh, apalagi? Buat bapak-bapak, ibu-ibu dan Gen Z dimanapun berada, tonton Islam itu indah sampai selesai. Oke. Jangan lupa siapin catatan. Ntar lagi saya mau capein bagaimana sholat itu bisa jadi healing. Oh gitu? Ada caranya? Ada caranya. Oh ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.